Jadi konsep dari beternak entok itu kita sudah kayak sebuah punya perusahaan, harus dikelola dari hulu sampai hilir, dari pencarian material sampai pemasaran. Jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mencari sebuah pakan yang murah dan berkualitas. Caranya bagaimana? Ini adalah konsep ilmu daging yang tidak semua diajarkan, baik itu di sekolahan maupun para peternak yang lain. Ini adalah konsep dari sebuah perusahaan, bagaimana menekan sebuah biaya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kembali dengan CKL Smart Farm, kandang pembibitan dari Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Kali ini kita akan membahas mengenai reduce untuk biaya pembelian pakan. Jadi tidak semuanya itu pakan itu gratisan untuk ternakan entok. Jadi kenapa banyak peternak yang tidak mau untuk beternak entok? Itu pertanyaannya. Jadi gini, pembelian pakan itu memegang peranan yang sangat penting untuk menekan biaya produksi dari peternakan entok untuk waktu jangka yang panjang. Kalau hanya ternak 1 atau 2 ekor itu nggak ada masalah, tapi yang menjadi masalah adalah kalau produksinya ternak itu dengan kuantiti yang besar. Kita mengumpamakan bahwa beternak entok skala besar itu ya, dihitung dari skala besar itu di atas 50 ya, baik itu peternakan maupun untuk pembibitan. Jadi konsep dari beternak entok itu kita sudah kayak sebuah punya perusahaan, harus dikelola dari hulu sampai hilir, dari pencarian material sampai pemasaran. Jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mencari sebuah pakan yang murah dan berkualitas. Caranya bagaimana? Ini adalah konsep ilmu daging yang tidak semua diajarkan, baik itu di sekolahan maupun para peternak yang lain. Ini adalah konsep dari sebuah perusahaan, bagaimana menekan sebuah biaya produksi. Jadi saya jelaskan caranya, langkah-langkahnya, step-stepnya. Step pertama itu dari riset. Bagaimana meriset sebuah produk itu melalui 3 tahapan. Tahap pertama adalah riset produk, yang kedua adalah riset harga, yang ketiga adalah riset supplier. Jadi apa yang dimaksud dengan riset produk? Kita cari produk yang benar-benar berkualitas, original, tidak palsu, dan bernutrisi tinggi. Yang kedua itu dari riset harga, bagaimana mencari harga yang terbaik yang bisa kita peroleh. Yang ketiga adalah riset supplier, bagaimana mencari supplier yang benar-benar kompatibel, jujur, amanah. Nah, itu bisa kita peroleh melalui beberapa riset itu kita peroleh dari sumber-sumber, baik itu sumber online maupun sumber offline. Kita bandingkan, kalau penawaran harga, kalau membandingkan harga itu tidak cukup hanya 1 supplier. Jadi
Contoh, kalau kita beli pakan, saya sebutkan, saya satu saja saya sebutkan bahan pakan ternak yang murah. Contoh ampas jagung, contoh ampas singkong, contoh biaya pakan pabrikan dari beberapa supplier, penjual, mana yang harganya lebih murah. Yang kedua, kalau kita belinya eceran, ketemunya itu mahal. Makanya bagaimana kita akan membeli biaya pakan itu dengan jumlah yang minimal order, entah itu diperoleh dari sekeliling kita, entah diperoleh dari luar kota, dengan memperhitungkan free ongkir. Sampai segini kira-kira mungkin sudah mulai masuk ya. Jadi, tapi timbul pertanyaan, kok bisa saya nggak mampu Pak kalau beli dengan jumlah yang besar? Nah, ini adalah jawabannya. Kita peternak harus bersatu. Kalau memang yang bermodal besar itu nggak ada masalah. Kalau yang kelompok kecil-kecil yang pemodalnya cuman peternaknya skala kecil, makanya kita berkelompok. Bagaimana? Bikin kelompok 5 orang. Saya ambil satu contoh. Ada sebuah produk ampas jagung yang sangat berguna untuk entok sendiri. Harganya kalau eceran itu biasanya di daerah tertentu ada harga per kilonya 3.500. Jadi kalau kita beli grosir, walaupun itu di luar kota, kayak contoh kita ambil di Wonogiri misalnya seperti itu, kita akan memperhitungkan ongkirnya bagaimana. Pasti penjual akan minimal kirim sekian Pak. Nah, itu yang kita sikapi. Nah, makanya dari itu biasanya minimal order itu kalau luar kota minimal 1 ton. Kalau itu di bareng-bareng, buat bareng-bareng, itu ketemunya ongkosnya kecil. Itulah peluang yang harus kita ambil untuk menekan biaya, termasuk untuk pakan pabrikan. Pakan pabrikan jangan, kalau bisa ya belinya karungan. Kalau konsep kita jual beli eceran per kilo ketemunya 11-12 ribu dengan pakan yang paling baik. Tapi kalau kita beli karungan itu ketemunya 400.000 30-an. Kalau dibagi 50 kilo paling sekitar 7.000 sampai 8.000. Apakah kita itu tidak suatu yang untuk menekan kos besar-besaran? Jadi poin yang bisa kita ambil dari apa yang saya sampaikan tadi itu adalah keuntungannya untuk riset harga, riset produk, riset supplier, termasuk bagaimana cara mengorder dengan penawaran harga. Bagaimana kalau kuantiti sekian ketemunya sekian dengan free ongkir. Nah, itu yang pertama adalah harga yang kita peroleh sangat murah untuk menekan biaya produksi, sehingga keuntungan para peternak jauh lebih besar. Bila mana video ini sangat bermanfaat atau berguna, silahkan like and subscribe dari channel CKL Smart Farm, kandang pembibitan entok dari Kecamatan Tolmasuk, Kabupaten Karanganyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak, maju peternak, peternak sejahtera.